Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Okis Fatimah dari jurusan Pendidikan Matematika, mahasiswi PPL UIN Raden Intan Lampung di MTS Negeri 1 Bandar Lampung, dengan Bapak Dr. Muhammad Muhasib MPum selaku DPL kelompok 6. Di sini, Ibu akan melanjutkan materi mengenai persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Yuk kita mulai belajar. Jangan lupa bismillah dulu ya. Mungkin di benak anak-anak Ibu ada yang bertanya, kenapa sih harus belajar materi ini? Materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel ini sangat penting untuk dipelajari karena materi ini merupakan konsep dasar dari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, program linier, dan masih banyak lagi. Jadi, anak-anak Ibu udah tahu kan pentingnya belajar materi ini? Lebih semangat lagi dan siapkan catatan terbaikmu ya. Persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel ini terdiri dari beberapa gabungan kata. Kata kuncinya adalah persamaan, pertidaksamaan, dan linier satu variabel. Kita petakan terlebih dahulu yuk masing-masing kata kuncinya. Yang pertama, persamaan. Persamaan dalam matematika dapat diartikan sebagai kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Selanjutnya, untuk pertidaksamaan atau pertaksamaan dapat diartikan sebagai kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan. Untuk tanda ketaksamaan itu sendiri terdiri dari beberapa simbol, yaitu lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Kalau dilihat dari dua pengertian ini, baik persamaan atau pertidaksamaan sama-sama merupakan kalimat terbuka. Mungkin ada yang bingung, kalimat terbuka itu apa? Adakah istilah dari kalimat tertutup? Yuk kita telusuri lebih dalam. Ternyata di dalam matematika kaya akan kalimat. Selain terdapat istilah kalimat terbuka, matematika juga memiliki istilah kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Artinya, kita sudah tahu kalimat itu benar atau salah. Contohnya seperti ini. 3 kuadrat sama dengan 9. Ini adalah sesuatu yang benar. Selanjutnya, 2 dikurang 1. Hal ini menyalahi aturan. Yang betul itu adalah 1 dikurang 2. Sehingga, kalimat ini kita bisa klaim merupakan kalimat yang salah. Untuk kalimat terbuka sendiri merupakan kebalikan dari kalimat tertutup, yang artinya kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Contohnya adalah X min 2 sama dengan 1. Kita belum tahu ini nilainya benar atau salah, tergantung dari nilai X-nya sendiri. Contoh yang kedua adalah X kurang dari 2. Hal ini pun sama, kita belum tahu ini kalimat yang benar atau salah. Agar memudahkan membedakan antar kalimat terbuka dan kalimat tertutup, kita bisa melihat keberadaan dari variabel. Jika suatu kalimat terdapat variabel, maka kalimat tersebut tergolong ke dalam kalimat terbuka. Jika tidak, maka kalimat tersebut tergolong kalimat tertutup. Mudah kan? Setelah kita tahu perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan, maka pengertian dari persamaan linier satu variabel atau PLSV adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan yang hanya mempunyai satu variabel, di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Kata kuncinya adalah kalimat terbuka sama dengan satu variabel, pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Selanjutnya adalah pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSV.
artinya adalah kalimat terbuka yang memuat tanda ketaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel, di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Jadi, yang membedakan antara persamaan linier satu variabel dengan pertidaksamaan linier satu variabel hanya terdapat pada tandanya saja. Untuk bentuk umum persamaan linier satu variabel sebagai berikut. Untuk setiap A, B, dan C bilangan real, maka bentuk umumnya adalah AX plus B sama dengan C, di mana A merupakan koefisien yang tidak boleh sama dengan 0, X merupakan variabel, B merupakan konstanta, dan C pun merupakan konstanta. Bentuk umum pertidaksamaan linier satu variabel adalah sebagai berikut. Untuk setiap A, B, dan C merupakan bilangan real, maka AX plus B tidak sama dengan C. Seperti persamaan linier satu variabel, A di sini adalah koefisien yang tidak boleh sama dengan 0. X merupakan variabel, B dan C merupakan konstanta. Di mana tanda ketaksamaan ini terdiri dari 4, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Sekarang coba kita golongkan yuk dari kelima kalimat terbuka, ini manakah yang termasuk ke dalam persamaan linier satu variabel, pertidaksamaan linier satu variabel, atau bukan keduanya. Kita lihat yang nomor 1, Y dikurang 1 sama dengan 0. Tanda yang digunakan adalah sama dengan, dan variabelnya adalah Y. Dengan pangkat tertingginya adalah 1. Sehingga kalimat terbuka ini dapat digolongkan ke dalam persamaan linier satu variabel. Untuk yang nomor 2, tanda yang digunakan adalah sama dengan, variabelnya adalah X, dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1, sehingga kalimat terbuka ini tergolong ke dalam persamaan linier satu variabel. Untuk kalimat terbuka nomor 3, 2x kuadrat plus 2 sama dengan 1, tanda yang digunakan sama dengan, variabelnya X dengan pangkat tertinggi variabelnya 2, sehingga ini bukan merupakan persamaan linier satu variabel dan bukan pertidaksamaan linier satu variabel. Yang keempat adalah tanda yang digunakan kurang dari, variabelnya adalah X dengan pangkat tertingginya adalah 1, sehingga ini tergolong ke dalam pertidaksamaan linier satu variabel. Dan yang terakhir, tanda yang digunakan lebih dari sama dengan, variabelnya Z dengan pangkat tertingginya adalah 3, sehingga ini bukan merupakan persamaan linier satu variabel dan bukan pertidaksamaan linier satu variabel. Mudah kan anak-anak? Selanjutnya kita akan menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Tujuannya adalah mencari himpunan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel, di mana kita akan mencari nilai dari variabelnya. Caranya, yang pertama menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Kedua, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Agar mengerti, kita lihat contohnya. Soal nomor 1. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, tujuan dari menyelesaikan persamaan linier satu variabel ini adalah cari nilai variabelnya. Artinya, untuk soal nomor 1, kita harus mengubah persamaan ini ke dalam bentuk X sama dengan. Dengan kata lain, kita membuat X sendirian di salah satu ruas. Hal ini berarti koefisien atau bilangan di depan X-nya haruslah 1, dan tidak boleh terdapat konstanta di ruas yang sama dengan X. Kita coba jawab soal nomor 1. Konstanta di ruas kiri adalah 1. Agar konstanta tersebut tidak ada, maka haruslah dikurang 1. Karena ruas kiri dikurang 1, maka ruas kanan pun harus dikurang 1. Agar tidak mengubah persamaan, sehingga haruslah kedua ruas dikurang 1. Sehingga bentuknya seperti ini. Setelah dioperasikan, maka diperoleh 1/2x sama dengan 2. Tujuan kita adalah membuat x sama dengan, sehingga koefisien x-nya haruslah 1.
Maka agar 1/2-nya menjadi 1, 1/2 harus dikalikan dengan 2. Ketika ruas kiri dikalikan dengan 2, maka ruas kanan pun harus dikalikan dengan 2. Sehingga kita harus mengalihkan kedua ruas dengan 2. Diperoleh 2 dikali 1/2 X sama dengan 2 dikali 2. Maka hasilnya adalah X sama dengan 4. Mudah kan? Selanjutnya, kita akan mencoba menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Tujuannya adalah mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel. Dengan kata lain, kita akan mencari nilai dari variabelnya. Perbedaannya dengan persamaan linear satu variabel adalah nilai dari variabel di persamaan linear satu variabel mungkin hanya 1. Akan tetapi, untuk nilai variabel dari pertidaksamaan variabel bisa jadi lebih dari 1. Kita coba lihat nanti di contoh ya. Caranya, cara pertama adalah menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Yang kedua, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan positif yang sama. Yang ketiga adalah, ini perlu diingat ya, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama. Tetapi, tanda ketaksamaannya itu akan berubah arah. Misalkan nih, di awal soalnya itu lebih dari, ketika pertidaksamaan itu dikali dengan bilangan negatif, maka tanda ketaksamaannya akan berubah arah menjadi kurang dari. Kita coba dicontoh yuk. Soal nomor 1, untuk pertidaksamaan linear satu variabel, 2x plus 8 lebih besar dari 0. Seperti halnya di persamaan linear satu variabel, kita harus mencari nilai variabelnya. Sehingga untuk soal nomor 1 ini, variabel X harus berada sendirian di ruas kiri. Maka konstantanya harus hilang atau sama dengan 0. Agar konstantanya 0, maka 8 harus dikurangi oleh dirinya sendiri. Sehingga ruas kiri haruslah dikurangi dengan 8 agar tidak mengubah nilai pertidaksamaan, maka ruas kanan pun harus dikurangkan dengan 8. Proses yang harus dilakukan adalah dikurangkan kedua ruas dengan 8, maka diperoleh seperti ini. Dan seperti ini 2x lebih besar dari negatif 8. Selanjutnya, agar koefisien dari x adalah 1, maka 2 haruslah dibagi dengan 2. Karena ruas kiri dibagi dengan 2, maka ruas kanan pun harus dibagi dengan 2. Sehingga proses yang dilakukan adalah membagi kedua ruas dengan 2. Hasilnya diperoleh seperti ini. 2/2x lebih besar dari negatif 8/2. Sehingga diperoleh x lebih besar dari negatif 4. Jadi, begitulah anak-anak cara mengerjakan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang soleh dan soleha yang sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Selamat belajar dan selalu jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembelajaran kali ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.